Jadi kita uh, kembali lagi flashback lagi materi-materi yang memang uh, nge-review materi yang memang sudah pernah kita ajarkan sebelumnya. Jadi tujuannya agar mahasiswa itu dapat memahami, mampu mengimplementasikan konsep dan arsitektur sistem temu kembali informasi. Nah, di sini yaitu kita sebelumnya pernah membahas ya, banyak yang kita bahas yaitu mengenai dasar-dasar dari temu kembali informasi atau information retrieval. Terus kita pernah belajar frekuensi, belajar mengenai tokenisasi, stemming, inverted index, time frekuensi, inverse document frekuensi, dan VSM dan Elasticsearch vector space model ya. Mudah-mudahan dari beberapa materi itu bisa sebagai bekal kalian ya untuk kalian nanti ketika bekerja ya bisa memahami dasar-dasar materi yang pernah disinggung di perkuliahan ini. Oke, selanjutnya yaitu untuk tujuannya yaitu kita membahas dan mampu mengimplementasikan konsep dan arsitektur sistem temu kembali informasi. Untuk saya tanyakan lagi untuk UTS minggu lalu itu ada kendala nggak ya bagi kalian? Untuk UTS atau kuis atau tugas-tugasnya? Itu Pak, kalau UTS menurut saya sih ininya sih Pak, waktunya kurang, atau soalnya kayak ini sih dia kan ada kayak hitung-hitungan juga Pak, jadi menurut saya agak kurang waktunya Pak, gitu sih Pak. Oke. Baik ya, terima kasih ya. Mungkin sebenarnya gini, untuk UTS itu ya, memang saya dengan tim teaching mencoba men-set waktu tersebut sedemikian rupa karena gini, untuk terutama ya yang butuh waktu itu mungkin yang TF-IDF, VSM ya, itu bisa kalian kerjakan, tidak harus tulis tangan, nggak apa-apa sih nanti untuk kedepannya ya, bisa kalian kerjakan di Excel, untuk kalian melakukan perhitungan Excel, yang penting dari hasilnya itu kawan ya, dokumen 1 berapa bobotnya, dokumen 2, dokumen 3, dan dari VSM-nya berapa bobotnya gitu. Kalau kalian sudah mengerjakan di Excel gitu kan, kalau kalian bisa kerjakan dulu rumus-rumusnya di Excel gitu. Cara-caranya di Excel, terus kalian salin. Formatnya tidak harus sama seperti yang saya jelaskan di PowerPoint ya. Kalau PowerPoint kan rapih gitu. Tapi kalau kalian ya sesuai dengan ini kalian aja, gitu, logika kalian aja. Gitu. Jadi umpamanya kedepannya nih saya ngasih materi, ya bisa kalian simpan dulu materi itu, materi yang pernah saya ajarkan. Kalau kalian bisa mengerjakan di Excel, ya bisa kalian simpan materi itu di Excel. Jadi kalau ada UTS atau ada quiz, ada UAS, nah kalian bisa memanfaatkan rumus yang sudah kalian buat di Excel itu. Jadi itu bisa meminimalisir waktu kalian dalam pengerjaan tugas. Gitu ya. Ya, karena kan memang kita di sini banyak hitung-hitungannya ya, karena lebih ke machine learning sih ya, text mining ya kita di sini. Tuh, jadi banyak perhitungan-perhitungan matematikanya. Gitu. Selanjutnya yaitu di sini kita membahas menyinggung sedikit ya mengenai evaluasi search engine di sisi arsitektur dan user, dan mengukur relevansi perhitungan precision dan recall. Ini nanti di slide berikutnya nih. Kalau ini kita singgung dulu. Nah, jadi kita kembali ke belakang ya. Jadi pada sistem information retrieval ya, ya ada ya, kita dibutuhkan namanya data ya, tentu ya. Data ya, kalau kalian searching di Google lah ya, di Google tentu kan membutuhkan data. Ya, setelah data itu direpresentasikan. Nah, dari data yang direpresentasikan itu akan diolah oleh mesin. Gitu. Dari datanya itu, data mentahnya itu. Nah, kalau kebutuhan informasi itu kan tentu dari manusianya. Apa kebutuhan informasi apa yang kalian butuhkan? Selanjutnya direpresentasikan.
Ya. Terus ada dua nih, ada mana ya? Bentar, udah. Oke, saya not sini dulu. Oke. Nah, di sini kebutuhan informasi ya, ada kebutuhan informasi, tentu kita ya dari manusia sendiri ya, membutuhkan informasi apa gitu. Terus kalau data kan otomatis mesin yang melakukan pengolahannya gitu. Kalau manusia kan butuh waktu yang cukup lama. Nah, kalau dari manusia ya ini tentu dibutuhkan adanya query-nya. Kalau di mesin ya dibutuhkan indeksnya. Ya, contohnya kalau pada manusia itu apa terjadi pada Google, gitu, pencarian di Google atau di perpustakaan opak gitu ya, kalau di perpustakaan. Nah, selanjutnya dibandingkan, nah ini sudah disinggung sih ya kemarin di UTS. Jawabannya juga sudah sangat bagus dari kalian juga, 60-70% lah menjawab benar. Selanjutnya dievaluasi. Ya, ini adalah sistem secara garis besarnya sistem penggunaan pada information retrieval. Oke, untuk representasinya itu sudah kita singgung di mata kuliah sebelumnya, dan query index ini bisa kalian coba-coba lagi. Kalian lebih ke banyak-banyak ngoprek sih kalau di IR ini. Selanjutnya yaitu kita evaluasi lagi pada sistem information retrieval. Nah, di sini ya, yang pertama yaitu tentunya seberapa mudah ya menulis query-nya. Ya, ketika menulis query itu ya tentunya ya harus tepat ya, pada Google. Ya, biasanya kalian menulis query-nya pada Bing atau dulu Yahoo gitu ya. Nah, jadi ketepatannya ya. Jadi memang banyak kalau kita searching di Google gitu ya. Dari 100 data gitu, yang baca itu ada 70%-nya. Nah, nanti kita belajar di precision dan recall-nya. Bagaimana perhitungan itu terjadi. Yang kedua yaitu dan pada query atau pada query di inverted index ya, kita pernah belajar di situ itu belajar perhitungan ya, query yaitu sebuah struktur data indeks yang dibangun untuk memudahkan query pencarian yang memotong tiap kata atau tiap kata itu term ya biasanya yang berbeda dari suatu daftar term dokumen. Dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi itu melakukan beberapa pencarian, beberapa sekumpulan dokumen yang menemukan dokumen yang mengandung beberapa query user. Jadi ini di sini jelasin lagi seberapa cepat ya menampilkan hasil query-nya. Nah, jadi kalau evaluasinya itu ini seberapa cepat juga dalam indexingnya. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya, kemampuan untuk menemukan dokumen dan aspek kepuasan dalam pengguna. Jika pada perpus ya menggunakan OPEC itu seberapa besar kepuasan penggunanya, dan tingkat data itu bisa diakses seberapa besar data itu bisa dilihat dan dibaca oleh sebuah mesin. Next, kalau ini tambah lagi ada aspek yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Oke, kalau ini mungkin kalian sudah bisa meraba-raba ya tentang seberapa mudah dalam menulis query, menampilkan hasil query. Contohnya ketika kalian ini ya, ngetik di Google ya apa yang ingin kalian cari gitu, kemudian tentang mata kuliah, temu kembali informasi gitu. Atau kalian mencari buku, mencari materi-materi apapun itu, jurnal. Nah, itu seberapa besar tingkat akurasi datanya. Jadi kalau sekarang itu kalau maunya kalian cari itu biasanya pakai dot ya kalau mau cari.
jurnal apa itu .pdf, atau kalau materi-materi tentang laporan-laporan buku gitu, cari aja materinya .pdf, biasanya dia lebih cepat untuk pencarian di Google-nya. Lalu harus ditambahkan query-nya. Selanjutnya yaitu aspek yang dievaluasi, itu harus dapat diukur. Ya. Indikator yang dapat diukur oleh sistem itu seberapa cepat ya sistem melakukan indexingnya. Banyaknya dokumen, ini sangat diperlukan. Ukuran dokumennya dan seberapa cepat dalam mencari atau menampilkan hasil query-nya. Jadi kalau di Google itu ada pencarian itu namanya robot crawl ya, atau spider, yang bertugas untuk melakukan indeks ya, terhadap postingan ya. Baik postingan itu apa aja, ada postingan artikel, ada postingan gambar, ada video, animasi, itu. Jadi kalau Google itu memiliki spider namanya, robot crawl. Jadi untuk waktu datangnya di Google sistem robot crawl itu, robot crawl spider itu website itu nggak bisa diprediksi. Jadi dari masing-masing website itu memiliki waktu indeks yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa diprediksi waktunya gitu. Secara alami ya, jadi artikel pada website itu baru dibuat untuk membutuhkan indexing lebih lama, ya, sampai hitungan harian, mingguan, bahkan sampai ke bulanan. Itu. Jadi nggak semata-mata secepat itu. Jadi kalau kalian, contoh sederhananya gini, kalian buat website blog lah atau WordPress gitu ya, tentang artikel sistem temu kembali informasi tentang Elasticsearch atau tentang PFIDF, PSM atau apapun yang lainnya. Nah, tentu nanti ketika kalian melakukan query itu nggak semata-mata langsung Google bisa mendeteksi apa yang kalian kerjakan di sebuah browser itu, sebuah mesin pencari itu, gitu ya. Next, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau ditanyakan sebelum ke materi berikutnya. Nah, untuk indikator yang sulit diukur itu ya biasanya ada seberapa bahagia user. Kan kita banyak ya kalau kalian searching apa materi atau apapun itu deh. Ada yang memang kalian ini sebenarnya sudah buat nih artikel gitu ya di akademia gitu atau di mana deh ya, di research kit gitu. Nah, namun apa yang kalian ketik itu, apa yang kalian buat itu tidak kebaca di mesin pencarian gitu. Nah, ini indikatornya ya, seberapa bahagia user. Terus sesuai antara query dengan hasil, ketepatan. Nah, ini menjadi tolak ukurnya dalam pencarian itu di mesin pencarian Google. Contohnya kita di Google aja di sini. Jadi seberapa mudah user itu tergantung dalam penyusunan query-nya ya. Isu kepuasan pengguna bergantung pada situasinya. Next, untuk misalnya nih kalau pada web search engine ya, hitung pengguna yang menggunakan web engine untuk melakukan pencarian dan kembali menggunakan engine tersebut. Jadi untuk web search engine ya itu tentu yang paling penting yaitu bagaimana cara pengguna itu menggunakan web engine untuk melakukan pencarian ya. Di mana ketika dia melakukan pencarian itu ya, dia bisa menemukan sesuatu yang ingin dia cari itu. Sehingga dia akan kembali ke menggunakan search engine tersebut untuk dalam pencarian data. Selanjutnya ada e-commerce. Pengguna menemukan barang yang diinginkan dan membelinya. Ya banyak ya e-commerce mungkin yang saat ini lagi tren itu masih di 12.12 masih yang terbaru. Mana kalian cari barang di 12.12 itu sesuai dengan keinginan kalian.
Jadi kan pasti ada barang yang memang tidak sesuai, ada barang yang sesuai, dan tingkat keakurasiannya nanti akan kita pelajari setelah slide ini. Selanjutnya itu enterprise, pada perusahaan, pada pemerintahan, pada akademik ya, berapa waktu yang dihemat menggunakan saat pencarian informasi. Ini adalah 3 contoh yang bisa kita ambil sampel ya dalam evaluasi sistem temu kembali informasi. Oke. Ini adalah intermezzo awal kita sebelum kita melakukan perhitungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, ini nanti materi akan saya berikan di LMS, bisa kalian pelajari. Selanjutnya, kita ke slide berikutnya. Precision recall. Oke. Sampai sini, ini kebaca nggak, Nak? Coba. Baca Pak, Baca baca ya. Pak. Coba, bentar dulu. Oke, bentar. Sudah ya, tampil ya. Nah, pada precision ya, recall dan akurasi. Nanti kita belajar ini. Perhitungan precision, recall, dan akurasi ini akan kita pelajari. Oke. Nah, sini precision ya. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Nah, dalam dunia pengenalan pola atau disebutnya itu pattern recognition ya. Dan pada temu kembali informasi atau information retrieval ya, precision, recall, akurasi itu adalah dua perhitungan ya, beberapa perhitungan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja dari sistem atau metode yang digunakan. Ya, contohnya kayak kalian melakukan pencarian di Google, pencarian apa ya? Contohnya budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele, cari ada berapa banyak nih artikel yang membahas tentang budidaya ikan lele dan ada berapa yang sesuai atau yang tidak sesuainya. Nah, nanti bisa kita hitung melalui perhitungan precision, recall, dan akurasi ini. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Oke, ini precision. Selanjutnya ada lagi namanya recall. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Nah, dari precision dan recall ini tentu kita akan perhitungan lagi akurasinya. Akurasi ini adalah penggabungan dari antara precision, recall, dan akan kita hitungkan. Akurasi di sini yaitu didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktualnya. Jadi nanti kita hitung dalam persentase persen. Next, oke ini ya, boleh dicatat ya untuk kita latihan bersama. Kita sama-sama belajar di sini juga ya, mudah-mudahan kalian juga bisa memahami semua ya. Saya lihat juga UTS quiz sudah banyak yang memahami ya. Memang kalian di sini diam-diam ternyata aku lihat bagus juga nilai-nilainya, cukup baik lah. Cuman ada juga yang memang harus belajar lagi. Oke, di sini ada nih. Saya contohkan aja ya. Di sini kita mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Baca lagi. Mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah
pemisah ikan di sini yang bertugas memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya, kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain. Ikan lain ini bervariasi ya, ada ikan emas, ikan nila, ikan tongkol gitu. Jadi kita pisah 100 ikan salmon dan 900 ikan lain. Nah, hasilnya ya, mesin tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon itu ke 110 ikan tersebut, kemudian dicek kembali oleh manusia, disortir lagi. Nah, dari tadi kan sebelumnya udah sama mesin nih. Oh, mesinnya itu mendeteksi 110 ikan salmon. Tapi manusianya ini masih belum yakin nih. Saya cross check lagi lah gitu, sama manusianya. Kalau ternyata dari 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon. Nah, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain. Itu ya. Oh, ternyata kita jadi intinya kesimpulannya kita ambil di sini bahwa mesin itu tidak semata-mata akurasinya itu 100%. Jadi dia ada errornya. Nah, untuk perhitungannya ini terbaca tidak di slide-nya? Slide-nya terbaca? Terbaca, Pak. Terbaca ya. Oke. Ini silakan dicatat dulu. Ya, dicatat yang penting-pentingnya aja. Oke, 2 menit ya. Kita ini belajar bersama latihan ya, karena ini nanti akan keluar juga di kuis atau UTS-nya. Dan nilainya juga udah lumayan cukup tinggi dan bisa mendongkrak nilai-nilai kalian. Karena di temu kembali informasi ini 3 SKS ya, lumayan kan. Kalau 3 SKS nilainya kecil, bisa menurunkan IPK kalian. Oke, 2 menit nulis. Kalau sudah bilang ya. Saya izin ke luar bentar. Oke, kita sudah ya. Nah, menulisnya sudah. Tes. Sudah, Pak. Next ya.
Nah, ini adalah kita coba perhitungannya. Dari kasus tersebut ya. Dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut yaitu presisinya 82%. Nah, nanti kita pelajari cara perhitungannya. Recall-nya 90% dan akurasinya 97%. Nah, untuk menghitung precision di sini jumlah salmon yang dipisahkan dengan di sini ya, jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar. Coba kita ini lagi. Oke. Nah, nih. Jadi di sini ada nih, ikan tersebut hanya 90 ekor yang merupakan ikan salmon. Jadi 90 ya. Cara menghitungnya seperti ini rumusnya. 90. Itu terus per 110 itu yaitu jumlah ikan yang dipisahkan. Jumlah ikan yang dipisahkan kan ada 110 nih. Ternyata dari 110 ikan tersebut gitu kan nih. Ke 110 ikan tersebut kemudian dicek kembali oleh manusia. Jadi yang kebaca oleh mesinnya yaitu 110 ya. Tapi di 110 itu tuh ya ada 20 yang bukan ikan salmon. Gitu. Oke ya. Nah, ini itu perhitungan presisinya. Jadi 90 itu adalah jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar ya, yang udah disortir tadi sama manusianya. Terus 110 ini yaitu jumlah ikan yang dipisahkan yang muncul dari mesin tadi. Kalau mesin tadi ini ngebaca nih ya, ternyata 110 ikan salmonnya. Nah, setelah disortir lagi oleh manusia ternyata hanya 90 ikan salmonnya. Artinya itu hanya total 0,82. 0,82 sama dengan 82%. Gitu. Oke ya. Jadi 82% itu hasilnya itu ya 82 per 100. 82 per 100 itu ya 0,82. Gitu. Oke, sampai sini sudah paham yang untuk perhitungan precision? Sudah paham? Kalau belum paham silakan ditanyakan. Ini precision ya. Nah, di sini dijelasin precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Nah, jawabannya itu tingkat keakurasiannya itu 82% kalau kita hitung menggunakan precision. Itu. Nah, selanjutnya recall-nya. Recall itu jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar. Sama ya, jumlah salmon yang dipisahkan dengan benar tadi ada 90 per jumlah salmon sebenarnya. Jadi jumlah salmon sebenarnya kan 100 ya. Tadi ya sebelumnya udah disortir sama orangnya di sini. Untuk mengujinya kita akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain. Itu kan. Oke, nah jadi 90 per 100 sama dengan 0,9 sama dengan 90%. Artinya ya 90 per 100 ya. Itu 0,9. Nah, ini adalah perhitungan dari recall-nya. Oke. Perhitungan recall ya. Silakan dicatat oleh kalian. Ini precision dan recall. Mudah ya perhitungannya ya. Bisa ngitungnya? Ini bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya ada akurasinya. Nah, jadi kan tadi sebelumnya ada precision, recall, dan akurasi. Jadi akurasi ini itu kita hitung lagi nih, jumlah ikan yang dipisahkan dengan benar per jumlah ikan total. Jadi jumlah salmon, nah jumlah salmon ini yang udah disortir tadi ya sama manusianya. Semua orangnya. Nah, ini jumlah salmonnya. Jumlah salmon ada 90. Oke. Plus jumlah ikan bukan salmon. Jumlah ikan bukan salmon tadi kan kalian tadi kan di situ ada 900 ya. Terus dikurangin 20 tadi yang udah kesortir. Gitu. Jadi totalnya 880. Jadi kan nih, sebelumnya 900 tuh. Dan 900 ikan lain bukan ikan salmon. Gitu kan. Nah, dikurangin ya 20 ya. Sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain.
Itu yang udah disortir lagi. Jadi yang disortir lagi oleh manusianya. Per jumlah ikan total. Nah, jadi jumlah ikan total itu tadi kan 900 bukan ikan salmon. Terus 100-nya ikan salmon. Jadi per 1000. Oke ya. Nah, jadi tingkat keakurasiannya yaitu 90 per 90 ditambah 880 per 1000. Jadi tingkat keakurasiannya adalah 0,97 yang artinya 97 per 100. Jadi 97%. Ternyata dari perhitungan tadi kita menggunakan precision, recall, dan akurasi itu berbeda-beda ya tingkat akurasinya. Jadi menggunakan precision itu 82%, menggunakan recall 90%, dan menggunakan akurasi itu 97%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari contoh soal tadi? Soal ini? Nah, ini adalah perhitungan sederhananya, perhitungan precision, recall, dan akurasi. Oke, jadi kayak gini ya perhitungannya itu. Nah, mengapa ketika kalian di Google itu ketika mencari sebuah artikel menggunakan beberapa keyword, nah, jadi perhitungan Google itu ya seperti ini. Dia menggunakan perhitungan precision, perhitungan recall, dan perhitungan akurasinya. Nah, kan dia pakai mesin. Ya, mesinnya sudah sangat canggih. Kalau kita masih konvensional dulu. Yang penting kalian pahami dasarnya dulu deh. Kalau buat rumah itu kita harus paham dulu ya. Fungsi bata itu buat apa, fungsi batu buat apa, gitu ya. Besinya itu buat apa. Nah, kalau kalian sudah paham fungsi-fungsinya, fungsi batu, fungsi besi, fungsi bata, itu kalian kalau ingin membuat suatu bangunan, ya itu kalian sudah bisa meraba-raba gitu, merancang-rancang hal yang ingin kalian lakukan. Sama seperti kalian belajar ini. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah rumusnya. Oh, bentar dulu. Ada ini. Oh, oke. Nah, untuk contoh studi kasusnya ya. Nah, ini kita menggunakan rumus. Ini memang rumus yang sudah ditetapkan ya. Yang memang sudah rumus validnya. Secara umum, precision, recall, dan akurasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Jadi, oke, nah ini nilai prediksi, true, false ya. Nah, dari nilai sebenarnya, TP itu adalah true, positive, correct result, FP itu false, positive, unexpected result, FN false, negative, missing result, TN itu true, negative, correct, absence of resultnya. Gitu ya. Oke, sudah dari pernyataan ini sudah paham lah ya. Jadi rumusnya yaitu TP precision ya itu sama dengan TP per TP plus FP. TP dari sini TP per TP plus FP. Recall-nya TP per TP plus FN. Akurasinya TP plus TN ya, per TP plus TN dari sini plus FP plus FN. Gitu. Nah, selanjutnya untuk precision tadi ini seperti contoh yang sebelumnya ya. Yang ini. Nah, kalau ini kan dalam bahasa ini, bahasa kita sendiri gitu. Nah, sini. Jadi 90% itu dari TP-nya ya, true positifnya. Itu yang memang intinya ya memang yang memang sudah validnya ikan yang memang sudah betul-betul sudah tersortirnya. Gitu ya. True positif, correct result. Nah, kan dari sini aja kita sudah paham. Per
TP lagi di sini. True positifnya ya, yang memang ikan yang sudah disortir. Ikan tadi, ikan salmon tadi. Per ditambah 20. 20 itu hasil FP-nya. False positif. Di sini aja udah paham ya. Dari sini ya, dari penjelasan di sini. Unexpected result. Jadi yang sudah dikoreksi ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di mesinnya. Nah, oke, selanjutnya ditambahkan 90 per 110 sama dengan 0,82 sama dengan 82%. Oke, nah seperti itu. Ini dicatat ya. Dicatat oleh kalian, silakan dipelajari. Selanjutnya ada recall. Recall 90 ini TP-nya ini true positif per 90 lagi true positifnya per ditambah 10-nya. 10 itu apa? 10 itu FN-nya, false negative missing result-nya gitu. Jadi 100 yang dimasukkan ke dalam mesin tadi, ikan salmon tadi, ternyata yang nggak kedeteksi, yang hanya terdeteksi oleh manusia tadi hanya 90-nya. 10-nya ngilang gitu lah. False negatifnya, gitu. Missing ya kan? Missing result. Oke, sama dengan 90 ini ditambah per 100. Sama dengan 0,9 sama dengan 90%. Gitu. Terus untuk akurasinya 90 ditambah 880 ya, TP plus TN. True negatif. 880 tadi dari 900 yang dimasukin tadi ya, terus disortir lagi dikurangin 20 tadi. Jadi 90 plus 880 per 90 dari TP tadi plus TN ya. Itu negatifnya 880 plus 20. 20-nya dari mana? Dari sini tadi false positifnya ya. Yang sudah disortir oleh manusia tadi. Plus 10-nya itu FE-nya, false negatifnya. Jadi ini 970 per 1000. Jadi total sini ya, per 1000 sama dengan 0,97 sama dengan 97% atau 97 per 100. Jadi hasilnya 0,97. Nah, ini adalah contoh dari precision, recall, dan akurasi. Oke, sampai sini sudah paham belum? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini ya. Nah, ini nilai sebenarnya nih. Ya kan? Nah, nilai sebenarnya tadi 90. Ya, terus false-nya 20 ya. 90 yang udah disortir ya 20. 20-nya tadi yang udah keluar dari mesin kan. Nah, ternyata 20-nya itu bukan ikan salmon. Itu. Terus true-nya 10, false-nya 10, terus ini dari sini 880. Gitu. True-nya sebenarnya yang ini ya, yang true-nya ini kan ini totalnya 100 nih. Gitu. Cuman yang bisa kedetek hanya 90. Gitu. 10-nya nggak kedetek. Itu pun ini ya. Dari 900 ya 880 dia sudah membaca kalau itu bukan ikan salmon, tapi 20-nya dia membaca ikan salmon. Ternyata dicek lagi oleh manusia, ternyata bukan ikan salmon. Itu. Ini contoh studi kasusnya. Oke, kalau yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan dicatat dulu. Oke. Ini udah dicatat? Sudah? Halo? Ini mic-nya mati nggak ya? Oke. Kalau sudah dicatat, nanti kita lanjut ke slide berikutnya.
Ini dicatat dulu, dipahami dulu ya. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya udah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh studi kasus ya. Nah, ini kalau studi kasus, kalau ya menggunakan precision atau akurasi saja. Ya, jadi kalau menggunakan precision atau akurasi saja dalam sebuah mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode, ya, bisa menimbulkan bias ya, yang sangat fatal. Gitu. Jadi kalau dia menggunakan ini aja, menggunakan ya ini ya di sini saja. Tuh. Sorry. Nah, di sini nih, dia tidak menggunakan metode yang tadi, dia hanya memanfaatkan ini, yang bisa fatal hasilnya. Gitu. Contoh nih, sebagai contoh ya, misalnya dari pengujian menggunakan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain, ternyata mesin hanya memisahkan 1 ikan salmon. Gitu loh. Contohnya ya. Oh, kalian ini udah masukin 100 ikan salmon dan 900 ikan lain, 1000 ikan. Terus mesinnya keluar, kok cuma 1 ikan salmon. Dan setelah dicek oleh manusia, ikan salmon tersebut itu benar kalau itu adalah ikan salmon. Nah, terus kita uji. Pengujiannya yaitu ini nilai prediksi true false. True-nya 1, ya, false-nya false dari mesinnya ini ya. Dia tidak membaca. Terus false-nya 0, terus false-nya 900. Ini yang bukan ikan salmonnya. Nah, terus kita melakukan perhitungan precision. Cara tadi. 1 dari sini ya. 1/1 ditambah kosong. Oh, sini perhitungannya dari sini ya. Nah, di sini TP, FP, FN, TN gitu. Nah, oke, nah. Terus kalau dihitung ya dia 100%. Ya, kenapa 100%? Ya karena dia menghitung precisionnya ya. Karena hanya ikan salmon 1, gitu kan. 1 yang kebaca. Ya tentu dari 1 itu ya pasti 100%. Gitu. Tapi apakah ini sudah sesuai? Itulah recall-nya gitu kan. Apakah ini efektif? Kan tidak efektif. Ya memang benar hanya 1, tapi ya kan nggak sesuai gitu kan. Kalau orang ikan salmonnya ada 100, kalau membaca cuma ikan 1 ya memang kalau bilang precision 100%. Nah, sebenarnya kita harus ada perhitungan lain. Terus untuk recall-nya itu sama dengan 1/1 ditambah 99. Ya. Jadi 1 ini per 1 ditambah 99 sama dengan 1/100. Sama dengan 0,01 sama dengan 1%. Nah kan recall-nya ini hanya 1%. Untuk akurasinya, coba kita bandingkan. Nah kalau di sini kan sudah sangat jelas ya perhitungannya. Di sini. Nah untuk akurasi yaitu 1/900. 1 ditambah 900 per 1 plus 900 ditambah 0 ditambah 99. Jadi 901/1000 sama dengan 0,901 sama dengan 90,1. Terus 90/100 jadi 90,1%. Nah jadi di sini ya kita sudah bisa membaca ya tingkat keakurasian menggunakan precision, recall, dan akurasi. Kalau di sini ya mungkin kita agak mirip-mirip ya, hasilnya nggak terlalu jauh beda. Jadi kalau di sini, kalau dia menggunakan sistem di sini ikan salmonnya 1, jadi kelihatan sekali perbedaannya antara precision, recall, dan akurasinya. Oke, ini dua contoh yang mudah sekali ya, bisa kalian pahami. Nanti kita akan belajar materi-materi yang lebih menantang lagi deh. Oke, nah, jadi contoh
Dari precision, recall, dan akurasi sudah paham ya? Kalau belum paham boleh ditanyakan. Sudah paham belum? Jadi kayak gini, sebenarnya perhitungan kalau kalian mencari di mesin pencarian atau di Opak, di Bing, di mana-mana lah, di Google, di Yahoo gitu ya. Jadi memang ada yang memang tingkat keakuratannya baik dan memang ada yang tingkat keakuratannya kurang baik. Cuman ya pasti ada kesalahan, ada tingkat errornya itu pasti ada. Nah, itu kalian searching apa tingkat errornya itu pasti apa? Perhitungannya gimana? Kok itu bisa errornya menggunakan ini, cara ini, precision, recall, dan akurasi ini. Gitu loh. Cara perhitungannya itu bisa terdapat errornya itu ya dari sini, dari rumus ini. Gitu. Rumus TP, FP, FN, TN ini. True positif, false negatif, true negatif ini. Gitu ya, kalau kalian cari informasi di Google kok nggak ada gitu ya. Karena Google juga menggunakan perhitungan seperti ini. Cuman ya mereka sudah terkomputerisasi ya, memang sudah. Cuma secara logikanya mereka menggunakan algoritmanya yang seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tes? Tes? Halo? Belum Pak. Belum ada ya. Oke. Aktif ya kalau ini, kalau mau nanya, kalau mau saran ya silakan saran. Kalau bisa ya semuanya saling ini, saling kita belajar bersama lah intinya ya. Jadi ada yang menggurui gitu. Karena ini saya sudah mempelajari lebih awal ya bisa kalian ikuti. Ya, perhitungannya seperti intinya mudah ya, belajar bagaimana kita tahu tingkat kesalahan-kesalahan dalam menganalisis suatu sistem gitu. Oke, next. Nah, jadi ya ini adalah hasil dari hasil perhitungan kita dapatkan precision sebesar 100% dan akurasi sebesar 90,1%. Ya, dari sekilas tadi ya tampak baik ya. Namun kita perhatikan nilai recall-nya yang hanya sebesar 1%. Ini tadi recall-nya yang hanya 1%. Gitu. Ya, hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang lebih sedikit karena hanya satu gitu loh. Tuh. Sementara ini tadi masukin 100 ikan salmon. Yang kebaca cuma satu. Ya kita kalau kita punya mesinnya kayak gitu ya, tentu kan kita masih berpikir ulang ya mau beli mesinnya itu. Gitu. Cuman nah kok bisa kita gimana cara perhitungannya yaitu perhitungan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hanya dapat memisahkan ikan salmon dalam jumlah yang sedikit sekali dan masih banyak ikan-ikan salmon yang lolos dari pemisahan. Gitu. Nah, ini kita contohkan saja. Kita gambar di sini nih. Yang biru ini ya. Bentar. Biru ini adalah kumpulan ikan nih. Jadi ini nih ikan nih. Di sini banyak nih ikan nih. Ya, nah, di sini adalah kumpulan ikan salmon. Nah, sini adalah kumpulan ikan salmon. Nah, ini kumpulan ikan. Nah, nanti kan disortir tuh kalau kalian penjual ikan gitu kan ada kumpulan ikan, ikan apa gitu, ikan nila atau ikan emas gitu. Terus ikan salmonnya kalau ikan ikan yang lainnya lah, ikan laut, ikan lainnya itu dipisahkan gitu. Ya, pasti kan ada jaringnya gitu kalau di penjual-penjualan ikan. Terus selanjutnya, nah ini adalah hasil klasifikasi ikan salmon. Nah kalau dia menggunakan precision plus recall plus akurasi, dia tentu ngedeteksi semua. Ke kumpulan ikan salmon itu dia prediksi semua gitu. Ya, namun memang pasti ada tingkat errornya. Terus kalau dia menggunakan precision,
Uh, recall-nya recall-nya negatif plus akurasinya ini dia hanya membaca segini gitu lah. Kita contohkan saja ya, segini hasil klasifikasi kesalmonnya dia tidak menyeluruh. Namun kalau dia tidak menggunakan precision, tidak menggunakan recall dan menggunakan akurasinya, hanya menggunakan akurasi saja, masih ada tingkat yang tidak sempurnanya. Nah, ini. Tuh, ini masih ada hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya precision, recall, dan akurasi agar ikan salmon ini bisa kedeteksi semua. Tapi kalau kalian hanya menggunakan precision dan akurasi saja, nah ini hanya segini, secuil gitu yang bisa diprediksi. Kalau tidak menggunakan precision, tidak menggunakan recall, dan hanya menggunakan akurasi saja, ya hanya segini, masih ada nih. Nah sininya, sininya masih banyak errornya. Gitu. Selanjutnya, kalau kalian menggunakan precision, tidak menggunakan precision, menggunakan recall dan akurasi saja, ya membacanya seperti ini. Atau tidak menggunakan semuanya, ya hanya menggunakan feeling saja, ya ini. Tuh. Nah, ini adalah contoh kalau dalam klasifikasi ya, dalam gambar gitu kita ibaratkan seperti ini. Ya, karena itu ini bisa kita simpulkan itu nih. Jadi dalam mengukur kinerja dari sebuah sistem atau metode dalam pengenalan pola atau temu kembali informasi disarankan menggunakan minimal 2 parameter. Minimal ini ya, minimal 2 parameter. Nah, yaitu precision dan recall untuk mendeteksi bias seperti pada kasus di atas ini. Minimal ini, cuman lebih baik kalian menggunakan precision ya plus recall plus akurasi. Nah, ini supaya terdeteksi semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas materi yang dijelaskan oleh Bapak? Udah lumayan. Oke, good ya. Silakan dicatat kalau yang mau mencatat. Ya kalau bisa dicatat karena kita ada latihan. Oke ya. Oke. Oke. Oke, kalau sudah kita ke latihan ya. Nah, di sini akan saya beri contoh latihan mengukur ketepatan dari sebuah mesin pencari atau search engine. Ya. Untuk mengujinya, kita akan memasukkan 850 file yang mengandung kata kunci temu kembali informasi. Dari 9.150 file lain tidak mengandung kata kunci tersebut. Hasilnya, mesin tersebut memisahkan 950 file yang dideteksi mengandung kata kunci temu kembali informasi. Ke 950 file tersebut kemudian dicek kembali secara manual. Ternyata dari 950 file tersebut hanya 800 file saja yang mengandung kata kunci temu kembali informasi. Sedangkan 150 file lainnya hanya berisi kata kunci informasi. Ini kan sering ya terjadi ya. Kalau kalian searching materi, searching apapun itu di Google, nggak semuanya ngedeteksi apa yang kalian hendaki. Nah, kita menggunakan precision, recall, dan akurasi. Oke, gitu aja. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 20 menit. Saya kasih waktu cukup lama. Silahkan dikerjakan. Tadi sudah ngerjainnya bebas Pak, maksudnya di laptop itu boleh nggak Pak? Oke, sorry, sebentar. Kerjakan ditulis tangan juga nggak apa-apa ya, di laptop nggak apa-apa, gitu. Nanti kalian share. Ditulis tangan aja nggak apa-apa, kayaknya lebih enak tulis tangan sih. Atau di laptop juga, di Excel, tergantung kenyamanan kalian. Bapak melihat sebatas mana penyampaian materi yang Bapak sampaikan ke kalian tangkap ini. Tadi sudah dicatat ya. Contoh-contoh tadi, silakan kalian kerjakan. Iya, sudah Pak. Oke.
Silakan kerjakan. Bentar dulu.
Baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mengerjakan. Mudah-mudahan terus kita lanjut ke pembahasan ya. Silahkan dari soal tadi boleh, kalau yang ngerjakan di laptop boleh screenshot, kirim ke grup WA, atau yang ditulis tangan, difoto, dikirim ke WA. Nah, nanti akan saya kasih nilai tambahan untuk mendongkrak nilai kalian dari tugas-tugas atau dari kuis dan UTS-nya. Ada yang mau mencoba membahas? Coba siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Saya berikan kesempatan. Robi Sunantio, silakan coba. Robi, apakah ada di sini? Robi nggak ada ya? Oke, oh, halo, tes. Tes, halo. Apakah masih ada orangnya? Apakah mendengar? Dengar Pak. Iya masuk Pak suaranya Pak. Sudah masuk suara Bapak? Masuk Oke, Pak. coba yang mau presentasi, silakan yang sudah mengerjakan nih, kayak yang di laptop lah. Boleh share screen, Arif. Ya. Boleh, Arif Agustiawan. Iya Pak, sebentar Pak. Boleh dijelaskan ke teman-temannya. Di share screen Boleh Pak, di share screen. atau nggak usah Share screen aja. Boleh di share screen. Di sini. Oke, silakan. Ini perhitungan untuk precision recall sama akurasi yang saya lakukan menggunakan Excel. Pertama itu marketnya yang bentar. Soalnya kelas apa ya Pak, punya saya belum disimpan. Oke, kayaknya masih ingat sih. Jadi ada dokumen, kemudian ada 850 dokumen itu dia mengandung temu kembali informasi, kemudian 9.150 itu yang tidak mengandung temu kembali informasi. Kemudian dilakukan prediksi menggunakan prediksi. Kemudian hasilnya itu tadi kalau nggak salah berapa ya, 950 yang diidentifikasi sebagai itu dokumen temu kembali informasi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan itu 800 itu benar ya, jadi 800 itu temu kembali informasi, sisanya 150 itu ternyata bukan temu kembali informasi. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Tabelnya di sini ada prediksi yang benar dan yang salah. Nah, di sini ini 800 itu berarti dia yang prediksinya itu benar gitu. Jadi dia merupakan temu kembali informasi dan diprediksi juga dia sebagai temu kembali informasi. Kemudian tadi kan ada 950, ternyata yang 150 yang diprediksinya sebagai true
ternyata dia itu salah gitu, bukan temu kembali informasi. Jadi kita masukkan ke sini. Kemudian sisanya berarti kan ada 9.050 dokumen. Nah, dia yang dia ternyata yang bukan temu kembali informasi, tapi di prediksinya false. Dia yang temu kembali informasi tapi ternyata prediksi false gitu. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, sisanya yang bukan temu kembali informasi gitu. Sebenarnya gampangnya sih bisa lihat ini sih. Jadi misalkan prediksinya kan tadi 950 kan. Nah, 950 itu ternyata yang 800 benar, 150 itu salah. Berarti yang benar masukin sini, yang salah masukin sini, dan sisanya ini sama ini tuh tinggal lihat dokumennya gitu. Kalau yang dokumen TK itu kan 850, berarti karena udah 800 ke sini, sini sisa 50. Dan yang non TKI itu karena ada 9.150, di sini ada 150, berarti di sini sisa 9.000 itu. Kalau bingung kayak barusan. Dan untuk precisionnya itu kita ini bisa dilihat ya. Nah, jadi untuk precision itu kita lihat dari prediksi yang benar dan sesuai ya, yang true gitu. Ini true dibagi dengan true ditambah sama true false gitu. Jadi ini kolom C3 dibagi dengan C3 plus D3. Hasilnya itu ini 0,84, kemudian jadinya persentasenya 84%. Dan untuk yang recall itu dia C3-nya ya, nilai true dibagi true ditambah yang false true. Nah, hasilnya 0,941, untuk persentasenya itu 94%. Kemudian yang terakhir itu akurasi. Kalau untuk akurasi itu ini ya, C3, jadi nilai true ditambah dengan yang false ini. Jadi untuk C3 itu ini ditambah ini, kemudian dibagi dengan keempat-empatnya. Nah, hasilnya 0,98, untuk persentasenya jadi 98%. Kayaknya segitu aja Pak. Makasih Pak. Baik. Terima kasih, sangat baik sekali ya presentasi dari Arif. Sudah benar jawabannya tadi. Berarti kalian sudah paham ya apa yang dijelaskan tadi. Sudah, jawabannya juga sudah benar, penjelasannya juga sudah sangat baik. Intinya tadi dari precision tadi ya. Bentar. Dari precision file yang mengandung kata kuncinya. Tadi kata kunci yang udah dicek itu ada berapa? 800 ya. Tadi per yang 950 itu yang terdeteksi oleh mesinnya. Sama dengan berapa? 0,84. Dijadiin persen berarti 84%. Itu. Terus recall-nya file yang mengandung kata kunci yang udah dideteksi oleh, yang udah dicek, yang udah disortir itu 800 per 850 ya, yang mengandung file kata kunci ya, hasilnya 0,94 ya, sama dengan 94%. Terus akurasi 800 plus berapa? 800 plus 9.000 ya. 9.000 per 800 tadi ditambah 9.000 ditambah 150 ditambah 50 ya, sama dengan 1.000, sama dengan 0,98 sama dengan 98%. Jawabannya sudah benar, akurasinya 98%, recall-nya 94%, dan presisinya 84%. Jawabannya juga sudah sangat bagus dari kalian tadi. Dan sudah Bapak berikan contoh, beberapa contoh. Nah, jadi intinya perhitungan di
mesin itu seperti itu ya. Apa kalian cari data itu kadang ada, kadang agak susah carinya di internet ya, karena mereka itu menggunakan sistemnya seperti itu, menggunakan precision, recall, dan akurasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi ini, precision, recall, dan akurasi? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jadi kemarin itu ada yang menanyakan ya mengenai tugas besar. Tugas besar tentang IR ya. Di sini ada jumlah mahasiswa, ada 27 mahasiswa ya yang terdaftar. Cuman Graciawan ini nggak tahu dia sebenarnya mahasiswa dari kelas sini atau bukan gitu, karena nggak pernah hadir Bapak lihat, dan tugas-tugas juga tidak pernah mengumpulkan, TS dan kuis juga tidak ada. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silakan kalau yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Kalau yang mau ditanyakan, silakan tanyakan atau bisa DM personal chat atau di grup, boleh tanyakan aja. Jadi nggak usah malu-malu. Kita kalau bisa sama-sama aktif semua ya, agar kalian juga bisa mendapatkan nilai maksimal juga untuk mata kuliah temu kembali informasi ini. Oke ya, jadi ada tugas besar. Tugas besar ini dikumpulnya pekan ke-14. Pekan ke-14 itu akan dipresentasikan oleh kalian. Jadi masih cukup lama ya tugas besarnya, dan bisa kalian cicil dari sekarang. Jadi tugas besar ini ya kalian saya kasih kebebasan ya untuk mencari informasi apapun ya, terkait yang mengenai sistem temu kembali informasi. Ya. Jadi kalian bisa olah menggunakan bahasa pemrograman apapun ya. Kalau saya biasanya menggunakan Python kemarin ya, menggunakan Elasticsearch. Nah, kalau kalian nanti ya terserah. Pasti tugas itu yang berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, atau memang materi yang bisa kalian upgrade lagi dari beberapa materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, jadi tugas besarnya itu kelompok, tidak sendirian. Karena di sini hanya 27 mahasiswa, lebih enaknya itu 3 orang aja deh. Nah, 3 orang cari teman kelompok yang terbaik ya. Kalian diusahakan 3 orang itu bisa bekerja semua. Gitu. Bisa baik dalam penulisan, dalam praktek, maupun dalam mempresentasikan nanti. Ya. Itu tugasnya seperti itu ya. Cari data mengenai tentang informasi yang retrieval, ya. Data untuk IR, terus cari informasinya ya. Umpamanya kalian cari di berita, cari katakanlah berita Kompas gitu ya, tentang apa, keywordnya apa, terus kasih sumber resminya, terus kalian mulai pencariannya kapan ya, terus ketika kalian melakukan aksi dalam kelas besar itu kasih sumber-sumber yang sudah kalian lakukan. Itu kalian dari sumber mana aja, kalian buat laporan dari mana aja sumber-sumbernya, itu kalian berikan, kalian cantumkan ya di sumber tersebut. Jangan ada yang tidak dicantumkan. Ya, karena nanti takutnya akan terdeteksi plagiarisme. Gitu ya. Ya kalau umpamanya ada nih, kalian ada contoh dari jurnal ingin kalian implementasikan di tugas besar ini, ya silahkan saja. Cuman ya kalau bisa kan diganti subjudulnya, subtemanya. Walaupun yang satu dari berita, katakanlah berita Tempo, ya kalian dari berita Kompas. Atau yang lain dari berita Tribun, kalian dari berita Tempo. Kayak gitu ya. Bebas apapun itu. Nah terus bisa studi kasusnya yang bisa kalian buat
bisa buat untuk tokenisasi atau bisa buat stemming, inverted index, TF-IDF-nya, VSM, ya, atau frekuensi inverse dokumen atau vector space model. Atau dibuat seperti ini juga, precision, recall, dan akurasi. Cari contoh-contohnya ya di internet sangat banyak sekali, di jurnal juga sangat banyak sekali. Bisa kalian implementasikan dan kalau bisa ada nilai plusnya gitu. Ya, memang yang sebelumnya belum kalian dapatkan ilmunya di materi yang sudah pernah diajarkan, ya, dengan kalian bekerja sama dengan tim bisa menambah ilmu baru juga bagi teman-temannya, bahkan dari bapak juga gitu ya, mungkin ya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sumber-sumber kalau harus dicantumkan ya, dari jurnal, dari media ataupun dari manapun. Kalian buat programnya sebaik mungkin, dipresentasikan, dibuat laporan. Tiga orang ya untuk ini nanti untuk masing-masing kelompoknya. Ya. Dikumpul sampai tanggal 5 Januari ya, 5 Januari 2021. Masih cukup lama dan mudah-mudahan juga ini bisa maksimal ya kalian mengerjakan tugasnya. Jangan hanya mengumpulkan tugas gitu, karena ini akan mendongkrak nilai kalian juga, nilai kelompok, nilai tugas-tugas kalian agar nilainya itu bisa maksimal deh, bukan cuma dari nilai aja, ini juga bisa jadi bekal juga ketika kalian lulus nanti gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini kalau mau ditanyakan silakan tanyakan, lu masih ada waktu. Kalau masih bingung ya nanti bisa DM aja deh di ini, di chat atau di grup. Masih lama pengumpulannya sampai tanggal 15, teman dicicil ya dari sekarang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan aja, silakan. Ya, jadi beberapa materi kan sudah Bapak jelaskan. Ya, ada frekuensi, tokenisasi. Kalau hanya frekuensi aja kan kurang lengkap tuh. Kalau bisa ditambahin tokennya, tambahin stemmingnya, pembobotan katanya, selalu terus ditambahkan lagi menggunakan TF-IDF, VSM dari sumber-sumber yang sudah yang terpercaya lah. Kalau bisa sumber-sumber yang berita-berita yang terkini apa, gitu, kasih sumbernya. Atau dari manapun, dari buku juga boleh. Atau gimana cara kalian lah mengekspor tugas ini dari tugas IR ini ya. Kalian lihat dari beberapa jurnal, beberapa buku, kalian implementasikan. Ya, searching, indexing, Elasticsearch ya. Gitu. Implementasi mesin pencarian, indexing dan searching menggunakan Elasticsearch itu kan sangat membantu juga itu, di samping untuk kalian sendiri dan bisa membantu orang lain ya, ketika kalian sharing tugas yang kalian berikan itu bisa sangat membantu. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini ya, silakan kalau mau ditanyakan. Arif, Bahri, mungkin Danang, Afriza, Dian, Dimas, Hikmah, Khofifah, Mega, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Tidak ada ya. Belum, Pak. Oke. Untuk materi hari ini. Permisi Pak, saya mau tanya. Oke, silakan. Jadi itu nanti untuk tugasnya itu kita implementasi buat program gitu ya Pak? Iya, boleh. Jadi gini, tugasnya itu ya buat program apapun ya, sederhana juga nggak apa-apa. Gitu. Menggunakan ya materi-materi yang pernah Bapak ajarkan atau memang aplikasi yang terbaru yang ada yang lagi
terkini gitu. Apapun itu ya, bisa menggunakan Elasticsearch yang sudah Bapak ajarkan beberapa minggu lalu, gitu ya. Menggunakan bahasa pemrograman deh, apapun itu ya. Atau kalau memang mau perhitungan manual ya, kalau bisa ada perhitungan manual dan ada sesuatu yang sudah kalian lakukan juga di pemrograman itu. Ya tidak harus di ini ya, tidak harus di bahasa pemrograman menggunakan apa Elasticsearch atau apa, bisa juga menggunakan apa collapse.research.google atau di Excel juga nggak apa-apa. Yang penting kalian itu bisa melakukan value dari apa yang sudah kalian kerjakan itu. Untuk studi kasusnya saya bebaskan. Ya, cuman saya kasih contoh ada beberapa yang sudah saya kasih materi kan ke kalian mengenai pengenalan IR, frekuensi, terus tokenisasi, stemming, inverted index, TF-IDF, SM, terus menggunakan mencari searching, menggunakan Elasticsearch, terus in precision, recall, dan akurasi. Gitu. Oke, terus apalagi implementasi mesin searching, indexing searching. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyakan lagi? Arif, sudah paham? Sepertinya udah dulu Pak. Makasih Pak. Oke, nah, nanti kalau masih bingung boleh chat aja ya. Nanti akan silakan kalau udah selesai buat slide-nya atau langsung presentasi aja nggak apa-apa. Langsung di demokan. Kalau buat program silakan didemokan. Kalau kalian tidak membuat program, hanya analisis saja, ya silakan dipresentasikan bagaimana cara analisis yang kalian kerjakan itu. Oke, gitu aja. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri aja sampai sini. Terima kasih yang sudah memperhatikan materi yang Bapak jelaskan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bekal kalian juga untuk kedepannya ya dalam memasuki skripsi atau ke dunia kerja nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Untuk akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya.